A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ludah Pocong Penglaris. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudah cukup, Pak, ujar warga mencoba menenangkan bapak-bapak yang saat ini tengah emosi. Kita susuri saja. Mungkin saja masih ada korban lain yang masih terkubur, saran laki-laki berpeci hitam. Baik, sigap warga yang ada berucap. Dengan cepat mereka menggali tanah yang hanya berjarak 5 meter dari tempat di mana sosok mayat tanpa busana itu dikubur. Tak berselang lama, polisi datang ke tempat kejadian perkara. Bahwasanya di halaman rumah ibu dan ayah ditemukan mayat yang telah membusuk. Jika dilihat dari kondisi jasadnya, sang mayat belum seutuhnya membusuk. Masih terlihat daging yang hampir lepas dari bagian tulang-tulangnya. Begitupun baunya, tercium begitu sengit. Keadaan semakin kacau. Beberapa warga yang memanfaatkan keadaan berkali-kali ingin menyerang ayah. Teganya mereka berbuat pada seorang yang sudah lemah. Untukku, ini tak adil. Di tengah kejadian yang saat ini masih kualami karena berkabung, mereka seolah tak menganggap kami ini manusia. Bahkan, jenazah ibu saja belum dikebumikan. Sungguh, hati ini teramat teriris. Tak ada siapapun yang menolong kami. Mereka terus dan terus menghakimi kami. Padahal, ayah belum terbukti secara sah menjadi pelakunya. Namun, warga seolah lebih tahu mendahului Tuhan. Tubuhku bergetar hebat. Bulir bening tak hentinya luruh. Entah perbuatan siapa yang tega melakukan hal sekeji itu. Akan tetapi, aku yakin tak mungkin ayah pelakunya. Setelah cukup lama desas-desus warga yang memberikan informasi pada pihak berwenang, akhirnya secara resmi polisi membuat penyelidikan. Yang ku tahu saat ini, polisi menyidak tanah di sekitar area rumah ibu dan ayah. Tepat di belakang rumah, tempat biasa ibu membuat pincuk daun pisang untuk jualannya. Anjing pelacak yang dibawa oleh pihak kepolisian menggonggong cukup keras. Warga yang masih standby dengan peralatan menggalinya terjun ke area penyisiran. Di sana, mereka kembali menggali tanah yang dianggap mencurigakan oleh polisi. Tak peduli tentang apa yang ada di sana selama pihak kepolisian belum mengetahui siapa pelakunya. Aku masih yakin dengan pendirianku. Anganku mengembara. Bagaimana dengan nasib ibu yang dibiarkan di bilik itu sendirian? Meskipun berganti wujud, ia tetap harus dikebumikan. Ada sesuatu di sini, teriak warga yang menggali tanah tersebut. Dek. Mungkinkah mereka menemukan mayat kembali? Batinku. Jika sampai hal ini tak terbukti ayah dan ibu yang bersalah, maka aku akan membuat perhitungan dengan manusia yang ada di sini. Harus. Singkat cerita, semua orang berkumpul menantikan pengumuman apa yang saat ini tengah ditemukan dan sedang digali oleh beberapa warga. Mataku mengitari mencari sosok di antara puluhan manusia yang saat ini tengah berdiri tegang. Setelah menemukan sosok yang saat ini berada di tengah-tengah warga, sesegera mungkin aku melangkah ke arahnya. Namun,
Ayunan langkah ini terhenti tatkala mengingat pria parubaya yang saat ini tak berdaya di bawah pohon mangga yang berbalut dengan cucuran darah yang membasahi anggota tubuhnya. Karena tak ingin sesuatu hal terjadi lagi padanya, aku berinisiatif membopong ayah dengan tubuhku yang kalah besar dari ayah. Beberapa laki-laki yang ada hanya melirik sekilas padaku. Namun sosok yang berada cukup jauh denganku justru dengan cepat berlari ke arahku. Tak lain, ia adalah santri yang diutus oleh Pak Kiai. Pemuda ini juga yang akan kuhampiri saat hendak meninggalkan ayah seorang diri. Namun siapa sangka ia malah menghampiri lebih dulu. "Mau dibawa kemana Bapak?" tanyanya seraya merangkulkan tangan ayah sebelah kiri ke pundaknya dengan sigap. "Mau saya bawa masuk saja Gus," balasku sambil melangkah pelan. "Ayo, kalau begitu saya bantu Mbak." Aku mengangguk, lalu membimbing pemuda bersetelan baju koko dan sarung lengkap dengan kopiahnya menuju ke dalam rumah. Tak butuh waktu lama, setelah membaringkan tubuh ayah yang babak belur di ranjang, gegas aku menahan pemuda yang tak ku ketahui namanya itu untuk tak lebih dulu keluar dari rumah ini. "Tunggu Gus," seruku begitu pemuda itu tengah berada di ambang pintu. Tinggal selangkah lagi pemuda itu keluar dari rumah ini. "Jih, ada apa Mbak?" tanyanya seraya membalikkan badannya dengan santai. "Gus, apa tidak sebaiknya jenazah ibu dikebumikan dulu?" saranku. "Astagfirullah. Ya Allah Mbak. Maaf, saya lalai. Saya benar-benar lupa kalau kedatangan saya ke sini melayat almarhumah ibu Mbak Inah," katanya beriringan dengan tepukan ke arah keningnya. "Saya panggil dulu anggota untuk sholat jenazah, lalu segera mengantarkan ke pemakaman Mbak," imbunya cepat. Aku mengangguk, menahan air mata yang akan segera tumpah. Tak butuh waktu lama, pemuda itu bergegas memanggil seluruh anggota santri. Setelah semua siap, ibu juga telah berbalut kain putih yang begitu bersih, siap untuk dimasukkan ke dalam keranda yang sudah disiapkan. Hanya beberapa orang santri saja yang ikut menyolatkan jenazah ibuku. Cukup untuk mengantarkan ibu ke tempat peristirahatan terakhir. Tak juga di dalam masjid, cukup di dalam rumah. Karena warga tak memperbolehkan jenazah ibuku untuk mengotori tempat suci. Padahal siapa yang tahu hati suci seorang manusia? Singkat cerita, hati ini cukup lega setelah mengantar ibu ke tempat yang jauh lebih indah dan damai. Tapi tugasku belumlah selesai. Di rumah yang tak begitu luas ini masih berkerumun lautan manusia. Aku akan terus mengingat hari ini, di mana banyak sekali manusia yang tidak memiliki secuil perasaan terhadap gadis yang dirundung duka. Dari sekian banyaknya jumlah orang yang berdiri di halaman rumah ayah dan ibu, tak ada yang tergerak sedikit pun untuk peduli. Termasuk pamong desa yang seharusnya memang sudah tugasnya momong warga desa. Namun, seonggok daging manusia itu hanya berdiri malang kerik bersama kacamata hitamnya. Diikuti oleh perangkat desa yang berjajar di dekatnya seolah membuat hati ini begitu teramat pedih. "Ndu Inah," seru Bilastri dari arah belakangku. Aku terhenyak, karena sungguh pikiran ini dipenuhi oleh setan. Karena rasa sakit yang begitu dalam atas perilaku mereka. "Iya Bi, ada apa?" Setelah sekian detik akhirnya aku menjawab. "Teman pesantrenmu mau pamit pulang," ucap Bilastri menyampaikan. "Oh, baiklah."
Gegas aku menuju di mana saat ini para santri tengah duduk di muka rumah setelah selesai mengebumikan jenazah ibu. Sebagian sudah bubar saat di pemakaman tadi. Kini hanya tinggal beberapa orang saja. Seulas senyum di bibir Nawa. Terima kasih sudah datang, Ning. Dan juga teman-teman yang sudah bersedia merawat jenazah ibu sampai dikebumikan. Sama-sama, Nah, sahut beberapa santri. Nah, aku tunggu di pondok ya. Nawa meraih tanganku. Aku mencoba tegar dengan membalas senyuman tipis yang kuukir di sudut bibir. Yang sabar ya, Nah. Sebuah pelukan didaratkan oleh Nafis, teman sekamarku. Entahlah, mendengar kata itu pelukan mata ini kembali dipenuhi oleh genangan yang seolah akan luruh. Aku tak mampu mengeluarkan suara. Hanya anggukanlah yang menjadi jawaban. Kami pulang dulu ya, Nah. Badai pasti berlalu. Aku yakin kamu kuat. Lagi-lagi Nawa mengatakan hal yang membuatku semakin ringkih. Akhirnya runtuh juga bentangan pertahanan yang kubuat. Pelupuk mata ini tak mampu lagi membendung arus yang begitu kuat. Hingga mengalir begitu deras bulir bening di pipi. Sudah, jangan menangis, Nah. Aku ada untuk kamu. Hibur Nafis. Nah, kus-kus di pesantren banyak yang ganteng. Bisik Nafis menggoda. Aku mengernyitkan kening. Tuh kan, aku tahu kelemahan kamu itu orang ganteng, Nah. Kakaknya. Sontak membuat suasana menjadi lebih berwarna karena candaan Nafis yang menghibur. Memang gadis periang itu pandai menghibur. Sehingga sejenak aku melupakan kesedihan yang terlanjur tertoreh di dada. Bisa tersenyum tulus seraya mengusap air mata yang mengaliri pipi sejak tadi. Di ambang pintu, aku mengantar teman-teman pesantren yang telah begitu tulus hadir di pemakaman ibundaku yang sudah wafat. Mereka sama sekali tak ada yang menyinggung, walaupun tahu aib yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibu. Justru dukungan yang aku terima selama proses pahit yang aku jalani hari ini. Setelah memastikan mereka benar-benar hilang dari pandangan ini, rasa sepi kembali hinggap dalam diri. Dok. Sebuah tepukan mendarat di pundak. Begitu aku menoleh, rupanya wajah yang sekilas mirip dengan ibuku sudah berada tepat di hadapan. Pilastri, ada apa, Bi? Lemah aku menjawab. Jujur saja, aku sudah begitu letih dengan semua perihal yang terjadi. Ayo kita makan dulu, ajaknya. Aku teringat kapan terakhir kali aku menyuapi diri ini makanan. Namun, perut ini sama sekali tak merasakan lapar. Nanti saja, Bi. Dok, kamu belum makan apapun. Makan dulu ya, supaya kamu ada tenaga. Pucuknya. Akan tetapi, aku masih enggan untuk menyuapi diriku. Nanti saja, Bi. Lagi, aku menolak. Sampai akhirnya wanita yang begitu kalem itu mengambil napas panjang. Mungkin sedikit kesal. Potongan tangan. Suara yang begitu nyaring terdengar dari arah luar rumah. Mayat. Mayat lagi. Ada di sini. Sahut pemilik suara yang tak ku kenal, yang juga tak kalah nyaring. Aku dan Pilastri saling tatap. Tak lama setelah itu, Pilastri berlari tergopoh menuju luar rumah ayah dan ibu, meninggalkan diriku seorang diri.
Kenapa begitu banyak mayat terkubur di pekarangan rumah ini? Batinku diiringi dengan rasa gelisah dan ketakutan yang amat dalam. Dengan langkah gontai aku memberanikan diri menuju ke arah di mana saat ini orang-orang tengah begitu riuh. Sebenarnya nyaliku sudah tak begitu besar menghadapi tantangan dan situasi saat ini. Karena penemuan mayat-mayat itu menyudutkan kami, aku dan ayah. Sudah pasti, mereka pasti akan menyalahkan perihal di mana letak mayat manusia yang saat ini terkubur, yaitu pekarangan rumah kami. Ditambah lagi, penglaris yang ibu dan ayah lakoni sudah menjadi rahasia umum di antara warga. Meskipun belum tentu ayah yang melakukan hal keji yang saat ini tengah membuat gempar, namun sudah dapat dipastikan warga akan menuding ayah sebagai pelaku utamanya. Ina. Suara lirih yang terdengar dalam bilik yang tak terkunci itu memanggil namaku. Ayah, gumamku. Gegas aku mengayunkan langkah menuju ke arah sumber suara tersebut. Benar saja, begitu aku memasuki kamar, rupanya ayah sudah sadarkan diri meskipun terlihat masih lemas karena kondisinya yang terguncang. Ayah, kataku seraya berhambur dalam pelukan lelaki yang saat ini masih terkulai lemas tersebut. Aku tak bisa menahan diri karena merasakan bahagia meskipun samar. Tangisku pecah. Kesedihan berbalut sedikit bahagia bercampur haru kini tertanam dalam relung hati. Sudah, Nduk. Jangan menangis, ucapnya dengan nada bergetar. Kuseka bulir bening seraya mengangguk. Sepersekian detik, kami hanya saling diam. Sejujurnya banyak sekali isi dalam kepala ini yang hendak aku curahkan pada lelaki yang kini terbaring di hadapanku. Namun aku belum memiliki keberanian untuk mengatakan sehingga kami diam dalam pikiran masing-masing. Nduk, apa ibumu sudah selesai dimakamkan? Tanya ayah membelah kesunyian di antara kami. Sudah ayah. Alhamdulillah berjalan lancar. Syukurlah kalau begitu, Nduk. Ayah, Ina ambilkan minum dulu buat ayah ya. Dengan cepat tangan ayah menahan diri ini yang akan segera berdiri. Setelah itu, sosok yang kini telah berubah dengan warna rambutnya yang semula hitam menjadi putih itu pun menggeleng. Gak usah, Nduk. Ayah bisa ambil sendiri, katanya, lalu berusaha untuk bangun dari posisinya yang semula terlentang. Tapi kan ya, protesku. Nduk, tegasnya, hingga aku gagal untuk menahan ayah. Terpaksa aku hanya kembali tak bergeming. Apa di luar keadaan masih kacau, Nduk? Dek. Pertanyaan ayah yang membuat jantung sejenak baik-baik saja kini kembali harus dilanda degupan yang hebat. Aku bingung, jawaban apa yang harus aku lontarkan dari pertanyaan tersebut. Nduk, kok diam? Ah, iya, kenapa ya? Ayah tanya, apa di luar keadaan masih kacau? Ucap ayah mengulang pertanyaan. Sebenarnya bukannya aku tak mendengarkan pertanyaan ayah yang harus mengulang hingga 2 kali. Hanya saja aku tak bisa memberikan jawaban yang tepat. Hei Kadir, keluar kau! Brengsek! Teriak seseorang yang begitu terdengar nyaring. Nduk, jangan cemas.
Ayah harus segera keluar sebelum keadaan semakin kacau. Ucapnya begitu tenang. Ayah, di luar rumah keadaan begitu genting. Pasti ayah juga akan terkejut dengan penemuan yang ada saat ini. Ina yakin bukan ayahku yang bisa melakukan hal keji tersebut. Iya kan? Maksud kamu apa, Nduk? Bukankah warga akan meminta pertanggungjawaban dari ayah yang sudah menggunakan penglaris? Tanya ayah heran. Tentu saja, karena beliau bukan pelakunya. Lebih baik ayah diam saja di kamar ini. Ina takut ayah jadi amukan warga seperti yang terjadi sebelumnya. Saranku, karena aku takut kejadian serupa terjadi lagi. Memangnya ada apa, Nduk? Penasaran. Sudah tentu ayah pasti ingin tahu apa yang sebenarnya sedang berlangsung saat ini. Warga yang geram dan tak sabar mendobrak pintu samping rumah ini. Aku yang sudah dikuasai oleh rasa takut, refleks menutup pintu kamar yang semula terbuka lebar. Namun, alangkah cepat gerakan orang-orang yang sudah dikuasai emosi lebih dulu, menendang pintu yang akan segera kututup. Aku berteriak karena terkejut. Ini dia manusianya. Ayo keluar brengsek. Lantang salah satu warga itu berucap ditambah dengan kalimat yang saru. Ini juga anaknya di pesantren, tapi malah melindungi bapaknya yang gak tahu diri. Cuy, saut warga lain yang ikut beraksi. Tolong, tolong, teriakku meminta bantuan. Sudah pasti orang-orang ini pasti akan main hakim sendiri. Hei anak setan, mau minta bantuan sama siapa kau? Teriak warga dengan suara lantangnya. Entah mengapa orang-orang ini begitu luar biasa dalam urusan menghakimi. Cukup, Pak. Bawa saja saya. Lagi pula juga saya tidak akan kabur. Terang ayah yang membuat jantungku berdetak hebat. Tanpa babi bu lagi, 3 orang yang begitu bersemangat gegas menyeret tubuh ayah yang belum dalam keadaan stabil itu menuju luar rumah. Aku hanya mampu mengekor di antara ketiga warga dan juga ayah. Tak mungkin aku mampu melawan. Sedangkan untuk sekedar menahan saja aku tak bisa. Sorak-sorai warga begitu ayah keluar dari dalam rumah. Dan betapa terkejutnya diri ini tatkala bau busuk yang begitu menyengat serta mayat yang sudah tersusun di atas gundukan tanah itu sudah membusuk. Astaga, ucap ayah yang juga ikut terkejut dengan apa yang ia lihat. Beruntung, polisi sigap mengambil alih ayah yang dipiting oleh ketiga preman warga tersebut. Keringat dingin mengucur begitu deras, serta tubuh yang bergetar hebat saat ayah digelandang oleh petugas kepolisian. Ayahku, Pak penjahat di mana mereka yang menilai begitu jijinya. Tatapan dan cemooh orang-orang sekitar yang melempar kebencian layaknya tubuh kami ini hina. Nduk, yang sabar ya. Usapan lembut dari tangan Pilastri kurasakan menyentuh kulitku. Wanita ini hanya sedari awal berusaha menguatkan diri ini. Bibi yakin, Nduk, ayahmu tak bersalah. Ini hanya fitnah dari manusia yang sengaja memanfaatkan keadaan ini. Ucap Pilastri lagi yang hanya menambah kepiluan semakin dalam.
sehingga air mata kembali merembes dari pertahanan. Kurasakan genggaman tangan Pilastri semakin kuat. Tatkala aku kembali menangis terisak. Ayah masih menyaksikan temuan mayat yang kini sudah berjumlah 7 orang. Dan semua adalah mayat dari seorang perempuan. Pemilik tangan yang sengaja diletakkan di belakang serta terborgol itu kulihat beberapa kali meringis, seperti sedang menahan sakit. "Bi, bolehkah Ina menghampiri ayah?" tanyaku pilu. "Dok, kuatkan dirimu ya. Kamu hanya bisa melihat ayahmu dari sini. Doakan yang terbaik untuk ayahmu ya, Dok," balasnya seraya kembali mengusap lenganku. "Aku pasrahkan padamu ya Rob," batinku lirih. Singkat cerita, senja sudah mulai menutup seluruh bagian wajahnya. Kulihat pria parubaya itu baru menenggak segelas air putih. Beberapa kali ia menelan saliva namun tiada siapa yang peduli. Percuma, aku pun bicara namun tak ada yang menggubrisnya. "Nah, apa kamu gak malu?" celetuk salah satu tetangga yang teramat dekat dengan rumah kami. "Sudahlah Mbak, anak jangan diturut campurkan," sentak Pilastri menyahuti. "Cih, anaknya sok rohani. Orang tuanya kelakuan roh halus. Amit-amit," ungkapnya lagi. "Udah Dok, gak usah didengar," ucap Pilastri berusaha menenangkan. Pandanganku tak ubah sedikit pun, tetap lurus pada para penggali yang hingga senja tiba masih terus mencari titik temu. Ada sesuatu yang mengganjal. Semua ini pastilah sudah diperhitungkan, mengingat temuan-temuan mayat wanita yang berjumlah 7 orang itu menghadap ke arah rumah kami. Ditambah lagi, aksi ini pastilah sudah dilakukan sejak lama. Karena kondisi jenazah yang sudah tak utuh, bahkan beberapa lagi hanya tinggal tulang belulang saja. Jika benar begitu, pelaku pasti berjumlah lebih dari 1 orang. Dan tujuan dari ini semua, apakah hanya untuk penglaris saja? Dan yang lebih membuatku amat yakin bukan kedua orang tuaku yang melakukan hal keji ini, adalah dari kondisi para mayat itu sendiri. "Nah, jangan bengong Dok. Ini udah hampir menjelang maghrib. Ayo, masuk saja. Gak baik anak gadis di luar rumah. Ditambah lagi banyak laki-laki di sini," ajak Pilastri. Aku pun menurutinya dengan mengikuti ajakan Pilastri masuk ke dalam rumah. Karena aku juga harus melunturkan kewajiban padanya, sekaligus meminta petunjuk agar masalah ini semua cepat selesai. Sebelum memasuki pintu, beberapa kali aku melihat ke arah pria yang kini merubah posisinya duduk di atas tanah tanpa tikar. Sesekali, ia juga melempar pandangan ke arahku dengan senyum yang dipaksanya, lalu memberi isyarat agar aku bergegas masuk ke dalam rumah. Sebelum aku kembali menitikan air mata, buru-buru ku bawa diri ini masuk dan gegas menutup pintu rapat-rapat. Tak tega rasanya melihat orang yang kita kasihi berada dalam luka dan kesedihan yang amat menyiksa. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.